Cerita dimulai dengan suram di New York, di mana dua bersaudara, Sergei dan Dmitri, harus menghadapi kenyataan pahit. Ibu mereka meninggal secara tragis, dan ayah mereka, Nikolai, seorang pria dingin dan keras, membawa mereka pergi. Bukan untuk menghibur, tapi untuk sebuah pelajaran kejam di sabana Tanzania. Nikolai percaya bahwa kelemahan harus dimusnahkan, dan dia bertekad untuk menanamkan ideologi brutal itu kepada kedua putranya yang masih kecil. Di Tanzania, kita bertemu Calypso, seorang gadis misterius yang memiliki kemampuan melihat masa depan. Neneknya memberinya sebuah ramuan ajaib, seolah tahu bahwa takdir kelam akan segera terungkap. Firasat Calypso menjadi pertanda bahwa perburuan yang direncanakan Nikolai bukanlah perburuan biasa. Sesuatu yang besar dan berbahaya akan terjadi. Sesuatu yang akan mengubah hidup semua orang yang terlibat selamanya, terutama bagi Sergei yang polos. Target perburuan mereka adalah Zar, seekor singa legendaris yang ditakuti. Saat Sergei berhadapan langsung dengan sang raja hutan, terjadi momen magis. Alih-alih merasa takut, Sergei justru bisa menenangkan singa buas itu hanya dengan tatapan matanya. Namun, momen keajaiban itu hancur seketika saat Nikolai melepaskan tembakan. Tindakannya ini memicu amarah Zar, mengubah perburuan menjadi sebuah tragedi berdarah yang tak terhindarkan. Dalam amukannya, singa Zar menyerang dan menggigit Sergei dengan brutal, meninggalkannya terkapar sekarat. Nikolai, ayahnya sendiri, hanya melihatnya sebagai sebuah kelemahan dan meninggalkannya begitu saja. Di ambang kematian, takdir mempertemukan Sergei dengan Calypso. Dengan ramuan ajaib dari neneknya, Calypso melakukan sesuatu yang mustahil. Ia menyelamatkan nyawa Sergei dari cengkeraman maut, sebuah tindakan yang akan memberinya kekuatan baru. Ajaibnya, Sergei dinyatakan hidup kembali setelah 3 menit tewas di rumah sakit. Kekuatan aneh mulai mengalir di dalam dirinya. Calypso memberinya sebuah kartu tarot bergambar singa, simbol dari kehidupan barunya. Namun, kepulangannya tidak disambut dengan hangat. Nikolai justru menyalahkannya karena tidak menembak singa itu, menunjukkan betapa sedikitnya nilai nyawa putranya di mata sang ayah yang kejam. Di tengah keputusasaannya, Sergei menemukan surat terakhir dari ibunya. Surat itu berisi sebuah permohonan agar ia tidak pernah menjadi seperti ayahnya, seorang penjahat berhati dingin. Momen itu menjadi titik balik bagi Sergei. Ia memutuskan untuk kabur, meninggalkan kehidupan lamanya dan ayahnya yang tiran. Saat melompat dari jendela, ia menyadari sesuatu yang luar biasa terjadi pada tubuhnya. Sergei menyadari bahwa dirinya kini memiliki kecepatan, kelincahan, dan kekuatan super. Ia bisa mendarat dengan aman dari ketinggian yang mustahil. Sebelum pergi, ia berjanji pada adiknya, Dmitri, bahwa ia akan selalu kembali setiap tahun di hari ulang tahunnya. Sergei menemukan tempat persembunyian rahasia milik ibunya di sebuah rumah hutan, tempat ia mulai memahami dan melatih kekuatan barunya yang luar biasa. Di hutan, Sergei menyaksikan kekejaman para pemburu ilegal yang membantai banteng hanya untuk mengambil tanduknya. Pemandangan itu menyulut amarah di dalam dirinya. Dengan kekuatan barunya, ia menghabisi para pemburu itu tanpa ampun. Sejak saat itu, ia bersumpah untuk mendedikasikan hidupnya memburu para pemburu, para penjahat, dan semua orang jahat yang memangsa mereka yang lemah. Lahirlah sang predator baru. 16 tahun kemudian, legenda tentang sang pemburu misterius telah menyebar. Sergei, yang kini dikenal sebagai Craven,
menyusup ke salah satu penjara paling ketat di Rusia. Misinya membunuh Semyon Chorny, seorang pemimpin mafia kejam. Dengan taring harimau sebagai senjatanya, ia mengeksekusi targetnya dengan presisi mematikan dan kabur tanpa jejak, meninggalkan pesan bahwa tidak ada penjahat yang bisa bersembunyi darinya. Perburuannya tidak berhenti di situ. Craven membongkar sindikat perburuan ilegal yang lebih besar dan menemukan sebuah buku hitam. Buku itu berisi daftar nama para mafia tingkat tinggi yang terlibat dalam segala macam kejahatan. Bagi Craven, buku itu bukanlah sekadar daftar, melainkan sebuah daftar target baru. Ia bersumpah akan memburu dan menghabisi setiap nama yang tertulis di dalamnya, satu persatu. Takdir mempertemukan kembali Sergei dengan Calypso, yang kini telah menjadi seorang pengacara. Calypso sedang berduka karena sahabatnya dibunuh oleh anak buah Semyon. Sergei mengungkapkan bahwa ia telah membalaskan dendamnya dengan membunuh Semyon. Awalnya Calypso ragu, namun berita yang mengkonfirmasi kematian sang gembong mafia membuatnya sadar bahwa pria di hadapannya bukanlah Sergei yang dulu ia kenal. Sergei mengajak Calypso untuk bekerja sama. Dengan kekuatan Sergei dan koneksi Calypso di dunia kriminal, mereka bisa menjadi kekuatan yang tak terhentikan untuk membersihkan kejahatan. Namun, Calypso ragu. Ia memperingatkan Sergei bahwa jalan yang ia pilih sangat berbahaya dan bisa mengancam nyawa orang-orang yang ia sayangi. Di sisi lain, muncul ancaman baru. Alexei, seorang mafia yang kini dikenal sebagai Rino. Rino, yang memiliki kekuatan super dan kulit anti peluru, melihat kematian Semyon sebagai peluang untuk mengambil alih kekuasaan. Ambisinya yang besar membuatnya menjadi ancaman yang sangat serius. Sementara itu, Nikolai, ayah Sergei, mengundang salah satu anak buah Semyon ke klub milik Dmitri. Pertemuan itu berubah menjadi pertumpahan darah ketika anak buah Rino menyerang, memaksa Nikolai menunjukkan kekejamannya sekali lagi. Segmen 14. Di tengah kekacauan, Dmitri yang ketakutan hanya bisa bersembunyi, membuatnya dicap pengecut oleh ayahnya sendiri. Sementara itu, Rino mendapatkan informasi emas, sebuah rekaman video yang mengungkap identitas asli sang pemburu misterius adalah Sergei Kravinov, putra Nikolai. Rino tidak menyia-nyiakan informasi ini dan langsung memberikannya kepada Foreigner, seorang pembunuh bayaran mematikan yang juga punya dendam pribadi pada Sergei. Foreigner, dengan kemampuannya melumpuhkan orang hanya dengan tatapan, mulai bergerak untuk memburu Sergei. Di sisi lain, Sergei menepati janjinya untuk menemui Dmitri di hari ulang tahunnya. Ini adalah momen kehangatan langka di tengah kehidupan keras mereka. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Nikolai muncul, mencoba membujuk Sergei untuk kembali ke keluarga. Sebuah permintaan yang terdengar hampa dan penuh kepalsuan. Setelah pertemuan itu, sebuah mimpi buruk terjadi. Sergei kembali ke apartemen Dmitri dan menemukan adiknya telah diculik. Panik, ia langsung mengejar mobil van para penculik. Dengan kecepatan supernya, ia melompat dari atap ke atap dalam pengejaran yang menegangkan. Namun, usahanya sia-sia. Mobil itu berhasil lolos, membawa satu-satunya orang yang ia sayangi ke tempat yang tidak diketahui. Sergei yang putus asa meminta bantuan Calypso untuk melacak penculik adiknya. Satu-satunya petunjuk adalah rokok buatan Turki yang tertinggal di lokasi. Di saat yang sama, Nikolai menerima pesan mengerikan, sebuah jari milik Dmitri, dengan permintaan tebusan $2 juta. Namun,
Dengan dingin, Nikolai menolak untuk membayar. Lagi-lagi menganggapnya sebagai tanda kelemahan dan justru menyalahkan Sergei atas kejadian ini. Calypso berhasil mendapatkan informasi bahwa penculiknya bersembunyi di sebuah biara tua di Turki. Tanpa mereka sadari, semua ini adalah jebakan yang dirancang dengan sempurna oleh Rino dan Foreigner. Mereka tidak hanya menginginkan uang, mereka menginginkan Sergei. Informan yang memberitahu Calypso ternyata bekerja untuk Foreigner, menggiring Sergei langsung ke dalam sarang musuh yang telah menantinya. Setibanya di Turki, Sergei langsung beraksi. Dengan panah beracun, ia melumpuhkan penjaga satu persatu secara senyap. Ia berhasil menangkap Omer, sang penculik, dan menginterogasinya. Namun, tepat saat itu, 2 bazooka ditembakkan ke arah bangunan, menciptakan ledakan besar. Sergei berhasil selamat, dan Omer yang ketakutan akhirnya mengaku bahwa bos di balik semua ini adalah Rino. Sementara itu, Dimitri yang disekap akhirnya mengetahui kebenaran yang pahit. Rino memberitahunya bahwa ayahnya menolak membayar tebusan dan tujuan penculikan ini sebenarnya adalah untuk memancing Sergei. Dimitri terkejut saat Rino mengungkapkan bahwa kakaknya adalah sang pemburu yang legendaris. Di tempat lain, Sergei menyadari bahwa ini adalah jebakan dan segera menelpon Calypso untuk menyuruhnya pergi. Rino mencoba merekrut Dimitri untuk berkhianat dan membantunya mengambil alih bisnis Nikolai. Namun Dimitri menolak. Sementara itu, Foreigner berhasil menemukan lokasi markas rahasia Sergei di hutan Siberia. Ia menganalisis racun pada anak panah Sergei dan melacak tanaman langka itu ke sumbernya. Perburuan terakhir akan segera dimulai di tengah dinginnya hutan Siberia. Sergei membawa Calypso ke markasnya, sebuah tempat yang penuh dengan ramuan dan senjata eksotis. Di sana, Rino dan Foreigner tiba bersama pasukan mereka. Mereka memaksa Dimitri untuk menelpon Sergei dan mengajaknya bekerja sama. Namun, Sergei menolak mentah-mentah. Rino pun memerintahkan pasukannya untuk memburu Sergei di hutannya sendiri. Sebuah kesalahan fatal yang akan mereka sesali. Hutan itu adalah wilayah kekuasaan Craven. Ia menggunakan jebakan-jebakan mematikan untuk melumpuhkan anak buah Rino. Namun, Foreigner berhasil menembak Sergei dengan anak panah beracun miliknya sendiri. Racun itu membuat Sergei berhalusinasi dan pingsan. Tepat saat Foreigner akan menghabisinya, Calypso muncul dan menembaknya hingga tewas. Lalu sekali lagi menyelamatkan Sergei dengan ramuan ajaibnya. Rino berhasil menangkap kembali Dimitri dan mencoba kabur. Namun, sekawanan banteng liar tiba-tiba menyerang rombongan mereka. Di tengah kekacauan, Sergei yang telah pulih sepenuhnya muncul. Pertarungan epik pun terjadi. Rino berubah menjadi monster badak raksasa, namun Sergei menemukan titik lemahnya. Dengan cerdik, ia membuat Rino terinjak-injak oleh kawanan banteng hingga sekarat. Sebelum mati, Rino membisikkan sebuah rahasia kelam. Orang yang membocorkan identitas Sergei adalah orang terdekatnya. Beberapa bulan kemudian, Sergei mengkonfrontasi ayahnya. Nikolai dengan angkuh mengakui bahwa dialah yang mengirim video itu kepada Rino. Tujuannya adalah untuk menyingkirkan saingannya, bahkan jika itu berarti mengorbankan nyawa Dimitri. Pengkhianatan ini adalah puncak dari segalanya. Diliputi amarah, Sergei meninggalkan ayahnya sendirian di hutan setelah sengaja mengosongkan peluru di senjatanya. Tak lama kemudian, seekor beruang besar muncul dan membunuh Nikolai. Beberapa waktu kemudian, Sergei kembali menemui Dimitri di hari ulang tahunnya. Namun,
Dimitri yang ia temui bukanlah adiknya yang dulu. Ia telah berubah menjadi lebih dingin dan kuat. Dimitri mengungkapkan bahwa ia telah meneruskan bisnis ayah mereka dan menemui dokter yang sama yang mengubah Rino. Ia menuduh Sergei munafik dan membenci kakaknya karena telah membunuh ayah mereka. Dimitri kemudian menunjukkan kemampuan barunya. Ia bisa mengubah wujudnya menjadi siapa saja. Ia tidak lagi lemah, dan ia bersumpah akan membangun kerajaan kriminal yang jauh lebih besar. Film berakhir dengan perubahan Dimitri menjadi ancaman baru.